Apa gimana? Nggak SMS ke Abi mah. Nah, itu mantep ke Abi mah nggak SMS. Di berita, Bu, di berita. Kok mahal banget? Oh, itu prosesnya beberapa kali. Sampai ke mau ke 20 kali. 1.400.000.000. Abi mah opat gratis. Opat gratis Abi mah. Nah, di India ada ibu-ibu yang ngontrakeun rahimnya. Jadi yang tidak mau hamil, suami istrinya bayi tabung sudah jadi, sok saha nu bade kayak dipilih ibunya yang mana. Jadi itu selama hamil diberi sekian rupiah, kalau dirupiahkan antara 70 sampai 100 juta. Ya, boleh tidak yang begitu? Mengapa tidak boleh? Tapi kalau bayi tabung itu dari dia suami istri, tapi tetap ke istrinya. Pertama nggak ada masalah. Itu ya. Nggak ada masalah. Yang masalah ini di ke orang lain kan. Tidak boleh karena nanti tidak jelas siapa ibu yang sebenarnya. Kalau bapaknya pasti hiji tuh iya. Ibunya yang mana? Ibu itu yang mengandung atau yang punya sel telur? Di Quran ibu itu disebut ibu yang melahirkan. Tapi kalau anak itu dites DNA, bakal kemana DNA-nya? Kepada ibu yang ngandung, ibu yang punya sel telur. Pasti yang punya sel telur eta. Sok terus ke orang-orang medis. Lieur mata nanaonan gitu. Di India pun sudah dilarang oleh pemerintah India, tidak boleh. Tapi komunitas ibu-ibu yang begini ada. Ditanya ketika melahirkan kamu melihat, oh saya tidak boleh melihat bayi itu. Langsung diambil. Sedih tidak? Sedih dan ngerasa budak orang. Bisa gitu. Iya manusia. Adik itu mah domba bayi tabung di kadoma ieu keun kop teh teuing domba mah ieu mah jelema. Malah konon katanya para ahli kalau manusia tidak mau bayi tabung manusia kayak dihamilkeun cing ka kuda kumaha. Disuntikkeun ka kuda nu hamilna kuda. Coba garadikeun ka kitu. Kayak warisna kumaha. Itu jalmi mah. Ada orang-orang yang anu resep di dunia gitu tapi teu make iman ngagalaksa. Masalahnya manusia kalau hewan tumbuhan mah mangga jika ngawinkeun kalapa jeung kawung teu naon jadi getuk kan. Ngawinkeun kacang kadele jeung naonnya jeung sampe jadi comro teu naon. Ari jelema jeung kuda kumaha. Makanya di Islam itu kalau ada yang berzinah dengan binatang itu dihukum mati dua-duanya. Dengan binatangnya. Dengan binatang. Namun jadi selanjutnya, apabila pengadopsi anak memanggil anak itu dengan disandarkan kepada dirinya seolah-olah anak kandungnya sendiri, maka yang demikian hanya pengakuan dari mulutnya. Sebab jika anak angkat itu diyakini sebagai anak kandung, ini kan kebohongan belaka dan kedustaan terhadap Allah. So, Bu, bisa disembunyikan hatinya. Anak angkat, ima anak kandung, bisa dibohongi nggak hatinya? Apalagi Allah. Itu hanya perkataan di mulutmu kamu, di mulut saya. Tabani atau mengadopsi anak seperti ini sudah menjadi adat dan kebiasaan orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Bahkan masih berlaku pada permulaan Islam. Lalu Allah membatalkan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum ini tidak boleh diberlakukan lagi. Siapa yang masih memberlakukan, maka melakukan dosa yang besar. Ya jadi ibu bahaya nanti. Mengapa di kita sering ada orang yang melahirkan cacat? Nah ini dan mungkin diantaranya yang begini. Yang sedarah yang disumputkan, yang sesusu nu disumputkan. Kade ibu-ibu anu nosok, ayo budak culik gerehel sesuan, budak culik gerehel sesia. Sanes teu kenging nyusuana, tapi bejaan keluarganya. Ini saya susui. Biasanya di kampung-kampung. Boleh ada Bang Asi tidak? Boleh, juga bisa tidak boleh.
Boleh kalau Bang Asi ini mampu menjaga. Asi ini milik siapa? Nanti yang ambil Asi ini anaknya siapa saja tercatat. Nanti diberitahu. Boleh. Bakal terjaga turunan. Tapi kalau tidak terjaga itu haram karena akan merusak turunan. Tapi kan diberitahu. Bukan tidak boleh menyusuinya, tapi jangan sampai disembunyikan. Seorang ibu menyusui anak itu, lalu tidak diberitahu. Nah itu yang bermasalah. Bukan menyusui, tapi tidak memberitahu. Selanjutnya, keterangan ini berarti bahwa anak angkat boleh menikah dengan janda bapak angkatnya. Ya, punya? Boleh kan? Ya, janda bapak angkat. Ibu bapak punya anak adopsi laki-laki, bapak nama ya, terus si ibunya janda teh ibunya dengan ibu angkatnya bogoheun darah jika si Nazar lah dina sinetron lain sinetron. Tak aya kan artis nikah dengan ibu angkat, tapi cerai deui cenah. Begitu pula seorang bapak boleh menikah dengan janda istri anak angkatnya. Seperti siapa? Nabi menikahi Zainab. Sebab satu sama lain tidak ada kaitan dengan nasab. Tetapi dari kalangan Arab siapa yang berani membongkar adat istiadat yang sudah mendarah daging dan turun menurun itu? Rasul sendiri yang paling memahami terhadap perintah Allah. Pada asalnya beliau merasa berat untuk melaksanakannya, karena hanya dia yang bisa menunjuki umatnya ke jalan yang lurus. Kemudian Allah melalui ayat di atas memerintah agar anak itu dinasabkan kepada bapak yang sebenarnya. Hal itu adil dan tepat menurut pandangan Allah. Ketetapan ini wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Bila dilanggar ada saksi, ada sanksi. Apa sanksinya? Dari saat saya mendengar Rasul bersabda, siapa yang menasabkan diri kepada yang bukan bapaknya, padahal ia tahu itu bukan bapaknya, haramlah surga atas dirinya. Mengapa stressingnya ke anak? Siapa yang mengakui bapak kandungnya padahal bukan, maka haramlah surga atas dirinya. Nah stressingnya ke anak kan ya. Mengapa tidak ke bapak? Dah bapak mah pasti tahu ini bukan anak. Kalau anak kan bisa tahu bisa tidak. Kalau si anak ini tidak tahu, ibu bapaknya menyembunyikan. Saya misalkan, ya saya misalkan ini nih, ini bapak angkat saya, ini ibu angkat saya, tapi saya tidak tahu karena saya diurus oleh ibu bapak ini dari bayi yang merah saya sampai wafat ini, sampai wafat saya tidak tahu, tidak dosa. Yang berdosa yang menyembunyikan ini. Tapi kan kalau ibu bapak mah pasti tahu. Ya. Jadi mengapa anak-anak mah ada yang tahu, ada yang tidak sah ini penyandaran din saja, hari nikah nama asal dengan bukan mahramnya sah saja. Walaupun tadi walinya pakai. Kalau jadi walinya boleh tidak? Wali pada siapapun boleh. Boleh. Wali Boleh. hakim saja boleh yang bukan bapak. Iya. Apalagi ini yang mengukur. Tidak jadi sandaran di akad nikah itu ya di pernikahan. Boleh Bu, wali itu boleh oleh siapa saja, hanya yang paling baik orang tua. Yang menyembunyikan ketika meninggal ibu bapaknya dua-duanya, ya dia kan berumah tangganya berbahagia lah. Iya sudah Tidak apa. Dan kita doakan orang tua kita, orang tua angkatnya yang dulu memang tidak tahu, memohon ampun kepada Allah. Mohonkan ampun supaya dosanya diampuni. Selanjutnya langsung saja ke bawah. Setelah itu Allah menyatakan, bila kamu hai orang mukmin tidak mengetahui siapa bapak anak tersebut, hendaklah kamu, yang berarti anak itu sebagai pengikut dan saudara seagama. Ya kalau kita Bu administrasi diakunya anak angkat. Nanti di kartu keluarga anak angkat. Kan ayah kan status anak kandung kan ada anak angkat. Tetapi tidak ada dosa bagimu yang kamu hilang. Yang ada dosa itu yang disengaja. Maksudnya tidak bersalah. Salah di sini mah nyalahannya.
Jadi salah yang tidak sengaja, lupa dan yang dipaksa. Bagaimana kalau sudah terjadi? Ini banyak yang sudah terjadi, baru tahu sekarang. Anak saya ini diaktinya sudah anak kandung saya, padahal bukan. Ya sudah. Paling kalau mau diubah, ya. Kalau anaknya baik mah beritahu, kamu kan bukan anak asli, jangan nuntut waris. Tapi kalau anaknya tidak baik, dia akan nuntut waris berdasarkan akte ini. Kan kuat ini. Ini kuat ini. Nah, dari awal antisipasinya mending ubah akte. Walaupun cukup rumit tapi bisa. Prosesnya. Cabut saja kembali pengadopsian. Kan itu tadi menguasai harta orang tua angkat ini dosa. Kalau menguasai dalam artinya mengurus tidak apa-apa. Tapi kalau menguasai dia mengambil semua haknya setelah meninggal, nah itu bermasalah. Karena tidak ada yang memperhatikan, dia sudah berkeluarga terus anak perempuan, Gitu. tidak ada yang mengurus harta bapaknya ya sama dia semua. Pasti bakal begitu. Nah, antisipasi pilihnya. Kalau ada suami istri ibu bapak punya anak adopsi satu-satunya kaya raya, beritahu ini kan bukan ahli waris. Kalau dia meninggal pasti bakal diambil oleh ini. Padahal ahli warisnya kan pasti bakal kakak saudaranya ini. Nah, supaya tidak cemburu sosial, sok atuh hibah ke 2/3-nya. Nanti yang 1/3-nya biar waris saudara-saudaranya. Kita pun jangan, kalau punya anak adopsi satu-satunya jangan dihibahkan seluruh. Boleh. Hibah mah boleh. Katanya nggak boleh lebih dari seperti Yang 1/3 mah wasiat. Itu beda. Kalau hibah dengan wasiat beda. Beda. Nulisnya saja beda, wasiat mah we mimitina hibah mah. Boleh. Tapi wasiat nggak boleh ke yang tertentu. Kalau Ya, wasiat nggak boleh kan lebih kalau sepertiga. anak adopsi mah bukan ahli waris. Bila saya meninggal 1/3-nya untuk kamu, nah apa wasiat ke Abi? Karena kamu bukan anak saya. Wasiat 1/3, yang 2/3 ke kumaha? Saya kan punya adik kakak, warisnya ke saya. Kalau hibah boleh ke anak sendiri juga. Hibah mah boleh. Lebih dari sepertiga juga boleh. Boleh. Hibah dengan wasiat beda. Kalau hibah bebas. Bukan semua untuk anaknya gitu. Iya, boleh aja. Jadi urus tetap saja. Iya. Iya, nanti kan punya kamar khusus seperti ibu buka kos saja. Ibu punya rumah kos seperti itu saja. Iya, tetap. Artinya kan kita harus menjaga dengan rapi. Kasih sayangnya tetap, makan bersama biasa sama. Seperti ibu, nah begitu. Seperti ada tamu di rumah itu menginap seperti begitu. Iya, jadi si anak pun harus belajar supaya di seperti ini kan dia tidak merasa sakit hati. Ini kan aturan. Dan ibu bapaknya pun, yang ibu bapak angkatnya pun jangan menunjukkan rasa yang berbeda. Ya tetap saja sama. Hanya ini batasan ini saja. Batas ukuran etika muhrim ada. Contohnya kita punya suami nih, suami punya saudara laki-laki, antara kita dengan ipar laki-laki satu. Atau ibaratnya contohnya yang kedua, kakak suami kita perempuan punya suami, suaminya dengan kita, itu kan lain muhrim. Batasannya seperti apa sekarang? Itu kan sudah jelas. Lihat di Quran surat Al-Azab, Al-Azab An-Nisa, An-Nur. Yang An-Nur ayat berapa? 21 berapa? Kita Ya. kan budayanya sangat kuat gitu, jadi Ya, jadi jangan dicampurkan dengan budaya. Ayat Quran ini berlaku sampai akhir zaman. Kan ada, janganlah kamu menampakkan aurat kecuali, nah ini yang disebut mahram ini, kecuali suami, bapaknya, anaknya. Nah itu, di luar yang itu tidak. kita kan merubah nih, begitu dengan kakak ipar tuh salaman begini, wah, gitu, Ya, Islam jadi- banget, sopan banget. Saya ingin mengamalkan Quran, tidak seperti itu, jangan ke saya. Kita tetap saudara, kita tetap berkeluarga, tapi harus jaga jarak. Apa dengan karena ipar jadi boleh cepika-cepiki ciuman, kan ada batasnya. Nah batasnya itu jangan menyentuh, apalagi cepika-cepiki.
Jadi kalau itu tidak setuju, jangan protes. Kita kan sudah belajar. Berubah setelah kita tahu, kita berubah. Yang tadi kita salah. Orang itu tidak senang, Nabi saja tidak disenangi, apalagi kita. Berproses. Berproses. Iya. Iya bagus, bagus kita aturan tetap seperti ini. Kakak saya jualan Bu di sekolah. Ada seorang ibu bawa anak kecil kasih ditaruh Bu, anak bukan pamasihan mahasiswa. Pamasihan mahasiswa. Ngeri. Jadi mengapa di kita banyak yang ditinggalkan itu karena dari perzinahan. Banyak seperti itu, naudzubillah. Nah, ada yang ya. Di depan mahromah boleh kalau sekedar tidak pakai kerudung, tapi ulah di BBH. Kalau sekedar tidak berkerudung, kan Aisyah pernah. Karena hamba sahaya itu seperti anak dan bapak. Mahrom hamba saya. Tak tukang sayur mah sanes mahrom. Kecuali kalau tukang sayurnya ada ibu. Tapi kan ibu keluar, ada yang lain. Nah, ada yang begitu, yang sudah menopause ada, tapi teruskan ayat ini, menjaga itu lebih baik. Tidak dimahromkan, betul. Di atas 45, di atas 45 itu tidak dimahromkan. Kalau di bawah 45 harus ada mahram. 45. Yang boleh tidak pakai kerudung pada usia berapa? Apa kriterianya? Menopause. Menopause sudah. Menopause. Jadi bukan tidak boleh sebetulnya. Iya. Tapi tidak relatif. Kan ada yang sudah menopause tapi genit. Bukan genit, masih bapaknya masih menarik. Oh, begitu. Berarti Titi Puspa gimana? Udah Oh, kan apa we Pak? Kok mau eta mah geus nin atuh eta. Tapi dah begitu, menjaga itu lebih baik. Menjaga. Silakan, ada yang penasaran lagi? Ini Pak, Silakan. yang pakai nama suami itu, Ya, nah itu boleh atau nggak boleh sebetulnya? boleh. Enggak, Yang katanya harus pakai bin. Ya, bin ini Harus binti, harus binti. Iya, karena soalnya ada. begini. Sekarang Ibu Eti Ahmad. Ya. Apa penyanaran anak kandung? Tapi kan di kita mah tidak pakai eti. Langsung Bu Ahmad. Nyatur naon Ibu Ahmad oge. nyebutan Ibu Agus. Boleh tidak menyebut begitu? Ada orang mengatakan tidak boleh. Dasar hukumnya apa? Ayat ini mah penyanaran anak kandung. Jadi tidak tepat. Hukum ini diambil ke sini tidak tepat. Ini mah panggilan kehormatan. Itu kayak penyanaran kehormatan. Ya. Jadi bedakan ya. Itu kan bukan penyanaran bin. Ya, ini kan bukan untuk penyandaran jadi anaknya. Tidak boleh menyandarkan kecuali harus ke ayahnya, eta nu anak kandung teh. Kalau istrinya ke suaminya itu bukan penyandaran anak kandung dan tidak mengubah apa-apa. Jadi sah-sah saja. Tapi Boleh. sebetulnya seperti di Malaysia itu Pak, si A bin Muhammad, si B binti apa, jadi kelihatan jauh bahwa dia tuh anaknya sini yang Iya. Kok Iya, kita kan enggak kalau mau begitu nggak apa-apa. Bagus itu, bagus memang. lebih jelas itu. Ya, seperti di paspor. Ya, di paspor itu bagusnya saya kan Nurdin Sabana. 3 kan sudah Nurdin Sabana Zakaria bin Dana Zakaria. Sekarang tadi Ibu Eti Ahmad. Eti Ahmad Budiman bin bapana Ari bin ulah ka suamina. Kalau bin ke bapaknya Ari nami ieu mah saha rek Muhammad Ucok Dodet teu naon. Tidak apa-apa.
Udah nami nu katilu nama nami saha. Lebih bagus kan nama ayah kan. Kalau terbalik nggak boleh suami ke istri gitu. Pak Eti. Muntahnya nih di orang. Kita teh tos naon namina teh tos al adat muhakamah. Jadi adat yang sudah jadi hukum teu naon. Ya dan sudah orang sudah maklum dengan menyebutan ka Ibu Eti Agus teh ya. Oh, Nah, lamun pas pakai Ibu Eti, mending kalau yang nama yang tidak sebut nama ini kadang-kadang kita nggak tahu nih. iya. Nama masing-masing pribadi kan namanya mana nama Nah, suami. saya nama kayak daftar hadir Pak Haji. Nanti pakai Pak Ya Kasal. daftar hadir Ibu Anu, nomor telepon, rumahnya, foto. Gua grup kan ini ada grup. Oh iya, Nama siapa ya? tapi kita ada apa namanya? Ah, gitu dah. Kalau suaminya robah gimana? Robah gitu. Iya, suami ganti gitu. Gimana? Nah, itu makanya pakai nama asli. Ganti boleh. Alasan gantinya apa? Mau ganti casing begitu? Nikah lagi, suami Eh.